mengikuti bagaimana kebijakan moneter The Fed ya, yang memang diperkirakan akan seiring melambat ya seiring dengan inflasi yang memang juga sudah mulai mereda. Dan selain itu juga dari market sendiri ini juga sedang mengikuti bagaimana perkembangan di China terkait dengan kebijakan zero covid policy yang nantinya ini akan cukup mendorong kepada demand ya, apalagi kalau kita tahu Indonesia banyak ekspor beberapa komoditas ke negara China. Kalau misalkan nanti di zero covid policy-nya masih tetap dilaksanakan begitu ya, ini akan cukup mendorong dari demand terutama untuk di harga-harga komoditas. Dan selain itu kalau kita melihat dari dalam negeri, ini memang saat ini para investor sedang melihat bagaimana sentimen dari tingkat upah minimum provinsi ya yang naik. Sehingga kalau kita bicara tentang kenaikan dari tingkat upah minimum ini akan menyebabkan dari margin perusahaan yang akan cenderung untuk tertekan ya. Apalagi kalau kita melihat lagi secara ekonomi makronya, ketika memang perusahaan tidak bisa lagi menanggung beban yang berat dari biaya karyawan sendiri, ini akan adanya potensi terjadinya pengangguran ya, atau juga peningkatan pengangguran, sehingga ini akan juga meningkatkan atau juga akan menahan dari tingkat konsumsi masyarakat, sehingga nanti akan berdampak juga pada perekonomian. Jadi memang sentimennya cukup beragam ya, kita lihat dari domestik pun juga tidak begitu baik begitu, walaupun secara perekonomian dikabarkan memang kita masih cukup solid ya, GDP kita juga masih cukup terus bertumbuh, dan tapi kalau kita melihat dari global ini juga sentimen negatif juga masih cenderung masih cukup banyak seperti itu, Mbak. Baik, Mas Akil, kalau misalkan kita melihat begitu ya, indeks utama Asia hari ini justru bergerak di zona positif begitu ya, yang biasanya memang ini diikuti oleh bursa domestik. Tapi kalau kita lihat bursa domestik justru berbalik arah, sebaliknya begitu ya. Ini apakah memang sentimen dari UMP yang memang sangat mendominasi laju pergerakan IHSG karena memang takutnya banyaknya pengangguran seperti yang Anda katakan tadi? Ya, memang kalau kita lihat lebih kepada sentimen negatifnya dari ini ya, dari domestik sendiri. Kalau kita lihat dari posisi di bursa Asia, memang agak cukup berbeda arah ya. Ketika kita melihat bagaimana penguatan yang cukup besar dari bursa di Hang Seng dan juga Shanghai, kita lihat Hang Seng bahkan menguat 5,24%, Shanghai menguat 2,31%. Hal ini memang dicermati oleh para investor adanya potensi nantinya kita tahu kan di China sudah mulai ini ya, ada demo ya terkait dengan kebijakan zero covid policy, di mana nantinya kalau misalkan dibuka ataupun juga zero covid policy-nya sudah dihilangkan gitu ya, ini memang akan cukup menjadi sentimen positif nantinya bahkan sampai ke Indonesia. Tapi kalau masih dipertahankan ini akan menjadi suatu resiko. Namun melihat reaksi pasar yang saat ini berada di Hang Seng dan juga Shanghai ini yang cukup positif, ada potensi memang untuk dari zero covid policy ini akan menjadi kabar positif ya. Karena kalau kita lihat hari ini juga akan konferensi pers oleh pemerintah Cina di sore ini ya, yang nantinya akan diinfokan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah China terhadap zero covid policy. Selain itu dari bursa Asia kita lihat juga dari Nikkei minus ya 0,48%, seiring juga dari pelemahan dari bursa di Amerika, dan hal lainnya adalah yang menjadi penopang retail sales dari Jepang ini yang meningkat 4,3%, tapi angka ini masih berada di bawah konsensus di 5%. Jadi memang dari bursa Asia lebih kepada bagian domestiknya ya di beberapa negara tersebut. Kalau di China kita lihat memang didorong oleh adanya aksi demo ya yang nantinya akan diumumkan oleh pemerintah, tapi kalau di Indonesia lebih domestik di UMP. Baik, Mas Akil, terlepas dari itu semua kita lihat sebenarnya opportunity untuk upside potensial indeks harga saham gabungan di bulan terakhir tahun 2022 ini, di bulan Desember ya. Kita masukkan faktor window dressing, kemudian faktor Santa Claus rally. Kita tahu bahwa beberapa sekuritas pun juga sebenarnya mengumumkan target akhir di 7.100, 7.200, tidak terlalu agresif begitu ya seperti awal tahun. Anda melihat akan seperti apa sih nanti sentimen window dressing dan Santa Claus rally ini mampu menarik upside yang cukup besar di bulan terakhir ini? Ya, kalau kita melihat dari window dressing ya, kita berkaca dulu kepada tahun 2020 dan 2021, di mana pada tahun 2021 kita ambil kasusnya, di mana tidak terjadi ya window dressing sendiri di akhir tahun ataupun juga di bulan Desember, namun lebih kepada peningkatan di awal-awal tahun, di bulan Januari hingga sampai di bulan April ya. Jadi itu ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding di window dressing. Ini memang mungkin saja terjadi terulang ya, apalagi melihat kondisi market yang saat ini masih cenderung melihat bagaimana pergerakan
dari kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya, apalagi untuk di kebijakan moneter, sehingga pergerakan untuk window dressing ini sangat kecil ya probabilitas untuk terjadinya kembali. Yang kita tahu sebelum terjadi COVID itu untuk window dressing meningkat secara signifikan ya dari IHSG dan juga untuk saham-sahamnya. Dan kalau untuk di bulan Desember di tahun ini kami melihat memang kemungkinannya masih cukup kecil untuk terjadi peningkatan signifikan, maka memang tidak heran beberapa analis dan juga beberapa sekuritas sendiri merekomendasikan untuk di IHSG ini tidak akan begitu jauh dari target harga sekarang ya, di kisaran 7.200 7.300-an. Jadi memang kami melihat sentimennya masih cukup beragam, sehingga di bulan Desember kecil kemungkinan untuk terjadinya lonjakan peningkatan IHSG. Sedikit mungkin dari Anda kalau kita mengacu kepada tekanan yang terjadi di nilai tukar kita saat ini sudah di 15.700-an, akan seperti apa Mas Akil yang Anda lihat untuk tekanan lanjutan yang mungkin dialami oleh rupiah karena memang strong power dolar masih belum selesai? Ya, kalau kita lihat memang penguatan dari USD ya, ini memang nantinya akan cukup berdampak kepada nilai tukar rupiah kita yang memang sudah hampir menyentuh ke level 15.800-an. Yang ini memang akan diwaspadai ya oleh Bank Indonesia, karena memang dengan adanya peningkatan rupiah seperti ini, harganya 400-an, ini akan mendorong dari Bank Indonesia kembali meningkatkan dari tingkat suku bunganya. Kami melihat memang dalam waktu dekat ya, Bank Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk kembali menstabilisasi dari nilai tukar rupiah dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Dan kami melihat ke depan masih ada ruang ya dari rupiah sendiri untuk menuju ke 15.800. Target kami di akhir tahun bisa ke level 15.600 sampai 15.800 untuk range di akhir tahun ini, seperti itu. Baik.